Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih bisa berkumpul mengikuti pelajaran agama. Sebelumnya Ibu mau nanya ini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Oke, berterima kasih kepada Allah ya, karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga keberkahan. Untuk kali ini materi kita itu tentang pengurusan jenazah. Jadi sebelum Ibu memulai tentang pengurusan jenazah, marilah kita berdoa biar kelancaran kegiatan kita hari ini semakin membaik ya. Oke, silahkan membaca doa terlebih dahulu. Tentang pengurusan jenazah, yang mana sebelum kita sampai pembahasan, Ibu mau bertanya, kalau berbicara tentang pengurusan jenazah, satu yang kita ingat, kalau kamu mendengar orang meninggal, apa yang kamu ucapkan? Setiap yang mati, setiap manusia itu pasti mati, ya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan kembali kepada penciptanya. Jadi pengurusan jenazah materi kita hari ini, Ibu mau bertanya ini sebelum kita memulainya. Coba apa yang kamu ketahui tentang takziah? Oke, coba Nabila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Oke, benar. Ada yang lain? Fahri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya takziah adalah ikut mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Ya, benar. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya takziah adalah mendatangi, mendoakan jenazah dan ikut serta mengkafani dan meringankan beban keluarga jenazah. Ya, benar. Silakan. Jadi dari sekian pendapat sekalian itu sudah jelas bahwasanya selama ini setiap kita mendengar kata seseorang meninggal, itu sudah pasti kita ikut turut andil di dalam kegiatan tersebut. Kegiatannya antara lain menyelesaikan fardu kifayah orang yang meninggal. Nah, jadi fardu kifayah, kita sering dengar kata fardu kifayah. Tahu nggak kita apa itu fardu kifayah? Ada yang mau komentar fardu kifayah? Oke, Jakfar silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya fardu kifayah itu seperti ini. Jika ada seseorang muslim yang meninggal dunia di kampungnya, maka diwajibkan untuk semua orang muslim yang ada di kampung tersebut untuk melaksanakan fardu kifayah. Dan jika tidak ada, maka satu orang saja pun yang melaksanakan fardu kifayah tersebut, maka pahalanya akan semua orang muslim yang di dalam kampung tersebut akan mendapatkan pahala. Dan jika tidak ada, maka dosa akan tertimpa kepada
seluruh umat muslim yang ada di kampung tersebut. Demikianlah saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kalian berikan bisa diambil satu pendapat ya, bahwasanya jika ada satu orang yang meninggal di kampung kita, berarti artinya harus kita ikut andil di dalam. Satu orang saja menyelesaikan fardu kifayah, berarti kita terbebas dari yang namanya beban dosa, bahkan satu kampung. Tapi jika ada satu orang saja yang melaksanakannya, kita pun ikut terselamatkan dari yang namanya dosa. Jadi untuk fardu kifayah kita sudah sering dengar dan kita sudah tahu apa maknanya. Berarti sekarang kita harus mengerti dari yang kata takziah tadi, kita ikut turun andil di dalamnya untuk meringankan beban orang yang terkena musibah. Lalu bagaimana adat bertakziah? Kamu bisa lihat. Salah satu adat bertakziah itu adalah pertama, niat kita harus ikhlas. Ikhlas mendatangi orang yang terkena musibah. Pernah nggak kamu dengar orang datang bertakziah tapi dia tidak ikhlas, terpaksa? Contoh misalnya dengan orang yang meninggal atau dengan keluarga orang yang meninggal, kita punya masalah. Pasti kita merasa, tidak usahlah datang bertakziah. Toh saya juga selama hidup tidak berteman. Baru ada kawan satu lagi berbicara. Justru karena sekarang dia sudah tidak lagi bisa kita berteman, di masa akhir hidupnya datanglah kita untuk bertakziah. Paling tidak satu doa bisa kita sampaikan. Ada adab-adab yang perlu kita laksanakan. Yang salah satunya lagi berpakaian yang baik dan benar, mengikuti syariat Islam. Jangan kita bertakziah ke rumah orang yang meninggal, kerabat yang menerima musibah itu, kita berpakaian yang tidak pantas. Jadi marilah sama-sama kita memperbaiki etika kita dalam mendatangi seseorang yang terkena musibah. Ikutlah kita membantu, ikut kita meringankan beban mereka. Nah, jadi untuk anak kami semuanya, sama-sama kita memberikan satu penjelasan kepada orang lain bahwasanya jika kita saudara ataupun satu kampung terkena musibah, mari kita bersama-sama ikut meringankan beban orang yang terkena musibah. Jadi dari sekilas materi kita hari ini, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam jenazah ini, ikutlah kita mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, memakamkan dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi dari materi yang saya sampaikan hari ini, saya mau kalian berdiskusi. Diskusi tentang apa? Ini ada lembar pertanyaan, lembar peserta didik ya. Jadi kamu bisa menjawabnya dengan cara berdiskusi dengan teman sesama satu bangku. Jadi saya mulai sekarang. Coba kalian diskusikan, jawab pertanyaan yang ada di lembar tersebut dan kita kumpul. Silakan, saya kasih waktu tidak lebih dari 1 menit.
Oke, gimana? Udah bisa saya kumpulkan tugasnya? Sudah. Coba saya lihat apa hasil dari diskusi kalian. Jadi dari hasil diskusi nanti kita lihat sampai sejauh mana kamu memahami tentang materi kita hari ini. Setelah saya melihat jawaban para peserta didik ini, jawabannya sudah mulai ya. Saya lihat di sini kalian menjawab sudah benar. Berarti artinya untuk pertemuan kita kali ini cukup jelas ya penjelasannya, dan diskusi kita hari ini sampai lembar kerja tugas ini. Untuk penilaiannya nanti akan saya nilai di pertemuan berikutnya. Nah, jadi ambillah kesimpulan dari materi kita hari ini bahwasanya marilah kita berbuat kebaikan, kita kumpulkan amal kita sampai suatu hari nanti kita sudah menemui ajal kita. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan mati. Jadi cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.